Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kami sudah mengprint hasil daripada semua kajian-kajian kami, cuma separuh teman-teman yang sudah kami bahas di YouTube. Dan alhamdulillah kami bisa kumpulkan 51 persoalan lengkap dengan ibaratnya, lengkap dengan dalilnya, sekaligus dengan nama-nama Ustadz Wahabi yang telah berdusta atau fatwa nyasar, ya, berdusta atas nama para ulama atau fatwa nyasar mereka yang ada dalilnya dibilang tidak ada dalilnya. Itu kami sudah kumpulkan. Alhamdulillah kami selesaikan 51 persoalan, dan kami tidak langsung kami sebarkan, kami akan kaji ulang lagi dengan teman-teman lembaga Bahthul Masail di pesantren kami, teman-teman. Takut nanti ada tulisan yang salah kek, atau titik komanya kek, dan semacamnya. Intinya begini ya, kepada para Ustadz Wahabi, kalian itu bikin yang namanya sebuah klarifikasi. Jadi tampilkan wajah Anda, buat pernyataan klarifikasi tentang kesalahan Anda. Apalagi bagi kalian Ustadz Wahabi yang sudah berani berdusta atas nama para ulama, mencomot kitab-kitab para ulama tanpa rasa malu sama sekali terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kami sudah simpulkan di sini betapa kejinya fitnah kalian, betapa luar biasanya keberanian kalian memanipulasi kitab-kitab para ulama. Kami sengaja kami kumpulkan ini, data ini kami kumpulkan, dan videonya kami simpan untuk pembuktian bagaimana sikap para Ustadz Wahabi sebenarnya, biar umat ini tahu siapa mereka sebenarnya, teman-teman. Bagaimana isi ceramahnya, teman-teman, biar umat ini tahu sudah nggak ada rahasia-rahasia lagi, biar umat ini cerdas, biar umat ini tidak sering ditipu oleh Ustadz Wahabi, Ustadz karbetan itu, teman-teman ya, yang cuma mengandalkan gelar. Hanya 4 tahun dia kuliah tetapi tidak bisa membaca kitab. Cobalah nantang santri-santri Nahdlatul Ulama, cobalah nantang sultannya ya, sultannya, apalagi bocil-bocil Wahabi, jelas sudah nggak level. Nantang sudah ya. tarkib ya, tarkib Jawa kayak dan semacamnya, utawi iki-iku dan semacamnya itu, teman-teman. Nahu sorofnya mainkan, ilmu balaghahnya mainkan, nantang wes. Itu Ustadz Wahabi. Oh, ngaji kitab aja berantakan Ustadz Wahabi, apalagi mau memahami isi kitab. Ini kami sudah kumpulkan ini, dan insya Allah kami akan sebarluaskan nanti ya. Utamanya kepada teman-teman kami lembaga Bahthul Masail di pesantren kami. Semoga ini bisa membantu umat Islam, utamanya umat yang ada di Indonesia ini, teman-teman, agar mereka selamat, agar mereka tidak mudah tertipu lagi oleh Ustadz Wahabi yang sering berdusta dan memanipulasi kitab-kitab para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri sekali melihat sikap kaum Wahabi itu, teman-teman. Ini lagi bocil-bocil Wahabi itulah. Sudahlah, ustadz-ustadz kalian itu yang kalian sanjung itu tidak bisa membantah kami Sani Uye, tidak bisa. Terus ngapain kalian itu fanatik buta terhadap mereka, yang sudah tidak bisa mempertahankan argumentasi mereka, yang sudah jelas-jelas mereka berdusta? Apa maksud kalian? Karena ini mau mencari kebenaran atau malah mau membela seseorang? Orang yang pendusta tidak layak kalian bela, kecuali Anda memang suka berdusta. Tidak ada yang akan membela pendusta kalau bukan sesama pendustanya. Sudahlah, kalian sadar, kalian ini sering ditipu oleh Ustadz Wahabi. Makanya mereka tidak mungkin berani diajak diskusi, kagak mungkin. Padahal mereka tahu dalil kan, wasyawirhum fil amri wajadilhum billati hiya ahsan. Mereka tahu dalil itu, tapi mereka ngeles. Astagfirullahaladzim. Mana buktinya? Mana? Badrus Salam LC Al-Wahabi ataupun Farhan Abu Furaihan yang atas nama Imam An-Nawawi maupun Syekh Asy-Syairazi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab ataupun dalam kitab Al-Muhadzab, yang mengatakan Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang mensunahkan melafadzkan niat, padahal nyatanya Imam An-Nawawi bagian dari ulama yang mensunnahkan melafadzkan niat. Dan ulama yang dikritik oleh Imam An-Nawawi adalah ulama yang mewajibkan melafadzkan niat, bukan yang mensunnahkan melafadzkan niat. Itu dipelintir, jelas
kalian itu ditipu oleh Badrul Salam LC, Al-Wahabi maupun Farhan Abu Faraihan. Dan sampai sekarang nggak ada kan klarifikasi daripada dua Ustadz Wahabimu. Terus untuk apa kalian bela mereka? Mereka sudah jelas pendusta, pendusta mereka itu. Siapa lagi? Abu Haidar itu. Abu Haidar. Abu Haidar yang mengatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menentang keras orang yang mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal jelas sekali dalam kitab maupun kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah sangat menganjurkan kita umat Islam untuk membaca ayat suci Al-Quran di sisi kuburan ketika kita berziarah kubur. Terlalu banyak Ustadz Wahabimu yang seringkali berdusta atau fatwanya ngaur. Contoh Khalid Basalamah itu, yang ketika itu dia berkata, ketika dia sok memahami ayat suci Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lalu si Khalid Basalamah itu mengatakan dari ayat ini berarti dahi Nabi maupun dahi para sahabat itu hitam. Na'udzubillah min dzalik. Ini sungguh dusta terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Ini dusta. Masa Ustadz Wahabi seperti ini yang kalian itu mau bela? Hah? Afala taqilun? Apa lu nggak punya otak, bro? Apa lu nggak bisa mikir, tah? Ayo mikir. Aktifkan logikamu. Ngopi, ngolah pikiran. Kami sayang kepada kalian semua karena kami mencintai seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalian termasuk bagian daripada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang harus kami perhatikan, yang harus kami sayangi, yang harus kami sadarkan, biar kalian tidak selalu tertipu oleh orang-orang yang hanya mengandalkan penampilan dan gelar, padahal ilmunya sangat minim, isi otaknya sangat perlu dipermasalahkan dan perlu dipertanyakan ulang. Oleh sebab itulah pesan kami, jadilah orang alim sehingga kalian itu tahu siapakah orang alim yang sebenarnya. Jadilah orang alim agar kalian tahu siapa orang alim yang sebenarnya. Sehingga dengan begitu kalian tidak akan mudah tertipu oleh siapapun. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.